selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Radio FM Podcast kali ini akan memperkenalkan dua buah insan yang sangat berpengaruh di kehidupan manusia lainnya yang di Instagram. Jadi kita bakalan collabs dengan Waras Hati. Kita bakalan ngobrolin soal rasa-rasa yang mereka pikirkan. Jadi yang gue tahu sih ada dua orang nih di balik Waras Hati. Kalau misalnya lo bisa lihat di Instagram tuh pronunciation-nya adalah WAARASHATI. Kita beri tepuk tangan semuanya untuk Budi. Harus ada semangat gitu. Bud, ceritain 5W1H aja lah biar gampang ya. 5W1H Waras Hati itu apa sih? Oke, perkenalkan gue Budi. Waras Hati itu sebuah platform baca yang gue buat sama cewek gue. Siapa tuh namanya? Raisa Syuri Bustamar, yang mungkin abis ini juga bisa akan nimbrung sedikit. Ini orangnya lagi piknik. Lagi piknik ya. Terus kurang lebih Waras Hati itu kayak ya udah tempatnya lo cari titik terang untuk rasa yang sedang lo cari aja udah. Oh, jadi untuk domba-domba tersesat, kambing-kambing jantan, kambing-kambing betina yang ingin berkelana, jadi bisa. Ini kebetulan ada Raisanya sendiri. Hai, boleh hai. Oh, malu ternyata. Yeah. Malu. Baru bangun tidur guys. Masuk aja. Iya, jadi Waras Hati itu kapan sih dibentuk? Maksudnya apa gagasannya untuk membentuk Waras Hati itu? Gagasannya sebenarnya sederhana sih sebenarnya. Berawal dari insight internal gua, hubungan gua sama cewek gua, yang dimana biasa kan di setiap hubungan yang normal itu selalu ada sedikit pergeseran perbedaan pendapat gitu kan. Yang terus padanya kita sepakat untuk ya udah yuk biar kita sama-sama belajar dalam hubungan gini, ya udah kita buat anak gitu. Menarik. Iya. Supaya sedikit mengalihkan dan menjadi tempat kita untuk mencurahkan banyak hal di situ. Makanya kita dan anak ini kita perwujudkan dalam bentuk Waras Hati, sebuah platform membaca gitu. Oh, jadi sebuah project berdua yang lo jaga berdua, which is itu kayak anak lo gitu. Iya. Dan secara struktur sih sejauh ini akun Waras Hati dikelola sama Raisa. Dia penanggung jawab segala sesuatu, scheduling dan sebagainya gitu. Kita coba untuk membuat sistem yang rapi, walaupun emang ya kita tahu kita masih baru juga dan banyak hal yang harus diperbaikin. Makanya kita coba untuk membuat struktur. Ya sebagai foundernya, gue sebagai co-founder plus operatornya. Oke. Jadi itu jelasnya tuh kapan sih? Hampir setahun lebih dikit. Kayaknya ya. Oke. Sorry diralat. Gimana? Setelah April. Setelah anniversary. Oke, ini udah hampir banget berarti ya. Tapi maksudnya gini, ini adalah sebuah proyek berdua ya. Iya. Dan menurut lo tuh menurut kalian berdua tuh keperluannya apa sih sebenarnya? Kan selain lo itu sebagai project kayak baby anak lo gitu ya, tapi keperluan antara lo sendiri ya. Gue nanya lo sendiri ya. Tapi maksud gue itu kan sebagai anak kan itu berdua kan. Tapi kalau buat lo sendiri tuh gimana? Gue orangnya mikir cuy. Apa ya, kayak demen doyan mikir dan gampang banget resah gitu loh. Waduh, kayak stand up comedy ya. Ini iya cuma kan emang banyak hal yang emang terkadang tuh gue mikir nggak gini nggak gitu. Cuma kadang gue berpikir terus kalau lo nyalahin terus lo kontribusi lo apa untuk itu gitu loh. Gue pikir kayak mungkin gue harus ya ada aksi kecil, walaupun emang itu gue nggak tahu impactnya sejauh apa. Cuma emang dari awal ketika gue tujuannya itu jadi anak, terus habis itu ada beberapa respon positif tentang ini membantu gue, dan pokoknya banyak lah, ada beberapa respon yang menurut gue itu sangat
bikin gue sama Raisa ketika ngebaca tuh feedbacknya tuh positif banget. Gue ngerasa kayak kayaknya emang ini harus emang kita harus lebih rajin lagi untuk memberikan perspektif baru terhadap Rasa, sehingga orang juga akan sedikit kebantu gitu loh. Jadi jadi kebutuhan orang banyak juga bisa jadi tempat untuk oh ya ini gue nih gitu loh. Jadi untungnya responnya bagus ya. Jadi sejauh ini ya. Nah, jadi sebenarnya gini, gue mempertanyakan gini kan, sebenarnya isinya tuh pun yang gue lihat kan berupa kayak masalah hidup antara lo individu dan orang tuanya atau individu dan pasangannya. Jadi ini sebenarnya hal-hal yang pengen lo sampein ke pacar lo cuma lewat ini dulu ya. Sepertinya Raisa pengen ngomong. Iya. Ada mau ditambahin nggak? Oh iya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong mendeskripsikan Rasa kan banyak banget kan, dan dari angle manapun juga bisa gitu loh, bukan dari seorang. Oh, ternyata ada bisikan-bisikan yang dari partnernya. Jadi partnernya tidak mau ngomong dulu karena mungkin reveal identitasnya dikurangin. Jadi gimana? Jadi setelah gue dapat bisikan dari sesosok orang yang mendapat rahmat tapi bukan dari rahmat ya. Iya. Jadi emang kita itu pengen sebenarnya mengembangkan ini jadi aspek yang lebih luas, yang awalnya tuh cuma masalah perasaan cinta doang, jadi kita perlebar jadi masalah keluarga, masalah ke orang tua, masalah sosial gitu-gitu. Saya bertanya skemanya ya. Iya. Jadi maksudnya finalnya kan lu menjadi sebuah post ya, sebuah uploadan yang Warhati ngupload. Nah itu maksud gue, apakah lu harus berdiskusi dulu kah kayak yang gue punya sesuatu nih, atau lu tiba-tiba came up aja, lu bikin draft, habis itu dia finalize atau gimana gitu? Ada banyak sih, dan itu cukup random. Kayak misalkan kadang Raisanya datang udah dengan bentuk ide gitu kan. Oh aku resah terhadap ini itu. Habis itu kita breakdown bareng, terus habis itu baru tinggal gua nulis itu gitu loh. Ada beberapa yang kayak misalkan emang udah sengaja kita kita belum ada postingan nih, terus kita mau ngebahas apa ya. Oh ya udah kita bahas ini yang padahal kita brainstorming bareng, terus habis itu yaudah kita rilis itu. Pernah yang dari pengalaman pribadi banget gak, yang kayak misalnya lu habis berantem, habis itu tiba-tiba lu, oh iya yang kemarin tuh kita berantem soal ini, harusnya kita ngepost soal ini gitu. Pernah banget lah. Pernah ya. Apa ya, kadang tuh kayak ketika gue berantem sama Raisa, gue sempat mikir kan ada hal yang kalau mungkin ada di pasangan biasa dia akan mengkomunikasikan itu secara verbal dan langsung kan, karena emang gue emang keterbatasan waktu, gue kerja, Raisa juga kerja, dan kadang juga kita ketemu atau enggak, kadang itu bisa jadi bentuk kode gitu loh. Gue mau bahas ini nih, jadi lagi misalkan nih topik pertengkaran kita misalkan masalah cemburu nih, misalkan yaudah gue cobalah menuliskan sesuatu keresahan tentang kecemburuan itu kayak gimana, yang padahal langsung tanpa ada komando gue langsung posting itu baca. Padahal damai. Pernah terjadi ya gitu ya. Pernah juga. Jadi ya sama aja kayak lo punya anak ya, lo kan bisa menggunakan anak lo, kayak misalnya kadang-kadang kan istri terus suaminya nggak pulang-pulang, kadang-kadang istri menggunakan anak, nih anaknya nih kangen nih sama bapaknya gitu biasanya. Betul. Jadi sangat-sangat berpengaruh untuk hubungan kalian berdua juga ya. Iya. Bagus banget Pak. Iya. Jadi mungkin kalau misalnya kalian yang memang punya pasangan dan tidak tahu harus mau ngapain ya, mungkin intinya melakukan kegiatan berdua lah. Iya betul. Dan kebetulan kegiatan ini yang lo berdua lakuin adalah benar-benar positif, impactnya lumayan kan. Terus gue lihat juga kayak followers dan likesnya juga emang nggak main-main gitu kan menurut gue. Itu sosok penampakan dari Raisa, suara Raisa. Menarik sekali. Nanti kita bakalan ngobrol sama Raisa ya sendiri, dan terima kasih Warhati yang sudah ingin berkolaborasi, dan tungguin.